Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan mata batinnya membuktikan apa yang sebenarnya dia rasakan padamu selama ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang dikejutkan oleh mata hati atau indera keenamnya. Seseorang yang bisa merasakan sesuatu di dalam hatinya dan tidak bisa lagi membohongi apapun yang dia rasakan kepadamu. Seperti apa energinya? Seseorang yang dikejutkan oleh mata hati atau indera keenamnya. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Sword. Wow, di sini menggambarkan energi seseorang yang boleh dikatakan sangat memperjuangkan kamu ya. Di awal koneksi ini, semangatnya sangat berkobar-kobar dan orang ini selalu enjoy berkomunikasi denganmu. Tetapi dengan kemunculan Knight of Sword, saya menangkap gambaran energi komunikasi yang tidak konsisten ya. Kamu selalu dibuat seperti tertunggu-tunggu di saat ingin berkomunikasi dengannya. Nah, ini teman-teman ada beberapa gambaran ya yang juga menunjukkan mungkin saat ini komunikasi di antara kamu dan dia tidak lagi seperti dulu. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Pentacles, kedua-dua kartu Knight. Teman-teman, ini seperti gambaran energi seseorang yang sangat berorientasikan ke arah pekerjaannya ya. Maka mungkin menjelaskan mengapa dia tidak begitu konsisten ya di saat mengabari atau berkomunikasi dengan kamu. Bahkan pergerakannya ke kamu juga itu seperti kadang-kadang ada, kadang-kadang datang dan kadang-kadang pergi ya. Maka teman-teman, tetapi dengan kemunculan kebaikan kartu Knight of Pentacles ini, apabila diletakkan mendampingi Knight of Sword, teman-teman, walaupun energinya sangat impulsif ya, tetapi saya merasakan orang ini sebenarnya tidak ke mana-mana. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan datang lagi mencari kamu. Maka ini memang energi seseorang yang datang dan pergi ya, dan terlihat seperti pergerakan hubungan yang agak lambat. Okey teman-teman, ataupun agak perlahan ya. Kemunculan Eight of Swords menggambarkan entah ini melibatkan kesibukannya, mungkin ini menarik energi seseorang yang sangat sibuk bekerja, sangat sibuk dengan apapun yang sedang dijalankannya. Entah itu urusan perniagaannya atau jikalau dia ini bekerja dengan orang lain, teman-teman ya, memang kondisi waktunya itu tidak bebas. Seperti agak sulit untuk menyesuaikan waktu, mencari waktu untuk datang kepada kamu. Tetapi teman-teman, gambarannya seperti ini ya. Walaupun mungkin dari segi pergerakannya itu agak terbatas, tetapi sosok ini selalu memikirkan kamu dan mencari cara untuk kembali berkomunikasi atau datang bertemu dengan kamu ya. Tetapi seperti saya jelaskan tadi, energinya datang dan pergi. Ada kalanya teman-teman ya, kerana terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan kamu ya. Tetapi di saat tidak memikirkan kamu, entah apa alasannya selain daripada pekerjaannya, ini membuatkan dia merasakan dia membohongi perasaan dan pikirannya sendiri. Saya sempat merasakan itu ya. Orang ini di saat dia datang, pada waktu yang sama dia ingin pergi. Nah, teman-teman, kamu sesuaikan mengapa seseorang yang menyukai kamu, mencintai kamu, secepat itu dia datang, kemudiannya dia akan pergi. Di saat memilih untuk tidak memikirkan kamu, dia kembali lagi. Teman-teman, selalunya ya, secara psikologi, ini seperti menjelaskan kondisi seseorang yang sebenarnya tidak bisa membuat banyak ya, menawarkan banyak, ataupun seperti melewati batasan-batasan tertentu. Tetapi kerana sikapnya yang terlalu mungkinnya memuja kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, mungkin sempat merasakan bertemu dengan soulmate-nya. Semakin memikirkan untuk cara ya, tidak memikirkan kamu, sebaliknya teman-teman, dia semakin memikirkan kamu. Nah, ini yang saya rasakan daripada gabungan ketiga-tiga kartu ini. Mungkin ada kondisi yang sangat sibuk, tetapi saya lebih merasakan walaupun dia sangat berorientasi ke arah pekerjaannya, ada banyak batasan-batasan yang tidak bisa dilewatinya. Itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Maka dari awal lagi kamu merasakan komunikasi dengannya itu memang tidak konsisten. Okey teman-teman, dengan kemunculan King of Wands, wow. Ini King of Wands atau King of Sword.
Okey teman-teman, kemunculan King of Wands menggambarkan, ini beberapa di antara mereka ini orang yang cukup berambisi atau mempunyai ambisi yang sangat luar biasa ya. Teman-teman, orangnya sangat dominan ya. Mungkin energinya selalu terarahkan ke arah pekerjaan, mengejar ambisinya, dan ada sedikit indikasi yang menggambarkan dia ini pasangan orang. Entah itu kamu tahu ataupun tidak. Tetapi saya bacakan sahaja energinya ya. King of Wands berbicara mengenai menarik energi seseorang yang mungkin seumuran, seperti kartu The Knight, atau mungkin ada yang lebih tua dari kamu. Beberapa yang lain, sebahagian kecil, dia ini mungkin family man, family woman, seperti itu ya. Nah, kartu ini apatah lagi mendampingi. Nah, ini kan berbicara mengenai batasan-batasan yang tidak bisa dilewatinya. Maka teman-teman, mungkin ada kondisi yang tidak mengizinkan dia. Itu kamu sesuaikan. Okey teman-teman, energi lain yang saya rasakan, jikalau ini tidak menarik energi pasangan orang, teman-teman, sosok ini sebenarnya sudah lama sendiri ya. Sudah lama hidup sendiri. Tetapi perasaan yang dia miliki kepada kamu, itu besar banget. Kemunculan Four of Pentacles menggambarkan entah apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Teman-teman, apa pun yang sedang terjadi ya. Nah, kondisinya seperti cukup frustrasi. Kartu di tengah. Maka kamu sesuaikan, apakah mungkin ada yang sudah memilih untuk memutuskan, ada yang mungkin memilih untuk tidak berkomunikasi, ada yang memilih untuk menghindar. Teman-teman, saat ini dengan kemunculan Four of Pentacles, sosok ini masih lagi memikirkan kamu dan sedang merasakan kehilangan. Saya menangkap orang yang merasa sangat insecure di saat tidak berbicara denganmu, di saat tidak berkesempatan untuk datang kepada kamu. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, Five of Pentacles. Teman-teman, ini seperti energi seseorang mahu atau tidak. Nah, ini teman-teman sekali lagi ya, membicarakan hati seseorang yang sebenarnya tidak mahu pergi dari kamu. Tetapi mungkin ada situasi yang tidak mendukung, yang memaksanya entah menghindar dari kamu atau pergi dari kamu. Detik ini teman-teman, walaupun dia orang yang pergi meninggalkan kamu, let's say, dia yang mengambil keputusan untuk pergi darimu, teman-teman, dia yang sedang merasakan kesakitan itu ya. Sulit banget untuk maju ke depan, move on, tanpa dirimu. Kondisinya seperti ini, dia lebih merasakan stabil, seolah-olah memiliki segala-galanya apabila ada kamu. Nah, ini gambaran seseorang yang mungkin juga melibatkan atau merangkumi energi seseorang yang sumber penghasilannya, pendapatannya itu tidak baik-baik saja. Saya lebih merasakan pendapatan orang ini bukan sekadar tidak stabil teman-teman ya, tetapi dia memang tidak tahu, mungkin ya, kemasukan uang dalam hidupnya itu seperti naik turun. Maka ini seperti mungkin bulan ini mempunyai lebih uang ya, mungkin bulan depan uang itu sangat berkurangan. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang terpaksa berjuang untuk benar-benar memperbaiki kondisi keuangannya. Tetapi dia ini orang yang pekerja keras, orang yang sangat konsisten ke arah pekerjaannya, dan orang yang boleh dikatakan sangat bertanggung jawab. Tetapi teman-teman, kemunculan Five of Pentacles menggambarkan memang tidak ada orang yang membantunya. Jatuh bangun dalam kehidupannya, itu semuanya perlu dilakukan sendiri. Sama ada dia jatuh, dia bangun, dia stabil, teman-teman, itu perlu dilakukan di atas usahanya sendiri. Nah, seperti itu ya. Wow, teman-teman, berbicara lagi, saya hampir terlupa ya. Kita ambil satu kartu dari pihak si dia dan satu kartu dari pihak kalian di sini ya. Okey, teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya. Wow, apa yang perlu saya tanya di sini ya, guys? Okey, saat ini seseorang yang merasakan mulai menyadari ya bahawa hatinya tak bisa lagi berbohong kepada kamu ya. Maka teman-teman, kita lihatkan apa yang sedang dikejutkan oleh mata batinnya tentang kamu. Apa yang sedang dikejutkan oleh indera keenamnya tentang kamu di sini ya. Kita ambil satu kartu. Okey teman-teman, Eight of Pentacles. Wow. Ini seperti gambaran seseorang yang menyadari ya. Kamu benar-benar ingin this relationship to work out ya. Kamu benar-benar ingin melihat hubungan ini berhasil. Kamu sangat bekerja keras untuk seperti bekerja sama ya, untuk memastikan ada penghasilan yang baik dari hubungan ini. Seolah-olah memberikan saya gambaran ya. Kamu selalu menumpukan perhatian untuk
membuatkan hubungan ini menjadi hubungan yang sangat berjaya. Seperti itu. Teman-teman, tetapi sementara dari pihaknya, sosok ini seperti mendenial perasaannya ya. Nah, kartu ini akan ditempatkan mendampingi Knight of Swords. Teman-teman, saya tidak tahu apa alasan dia. Tetapi ini orang yang seperti mengarahkan energinya ke arah pekerjaan kerana tidak mahu terlalu memikirkan kamu. Apakah kerana dia ini minder? Mungkinnya minder tidak ada uang untuk dibelanjakan ke atas dirimu, atau dia dari segi keuangannya belum siap ya untuk benar-benar konsisten ke arah kamu. Teman-teman, dia tahu kamu selalu berusaha ke arahnya, dan dia juga sangat berusaha untuk menjayakan penghasilannya. Teman-teman, ini orang yang sangat berambisi. Tidak ada uang, dia tidak mahu memikirkan soal hubungan. Seperti itu ya. Maka teman-teman, jikalau di saat tidak ada uang, tidak ada kemasukan uang, dia mungkin akan memencilkan diri dan tidak mengabari kamu. Maka dia tahu kamu sangat bekerja keras ke arah hubungan ini. Nah, saat ini teman-teman, apa yang sedang dikejutkan oleh mata batinnya tentang kamu? Dia tahu kamu benar-benar you want this relationship to work out ya. Kamu benar-benar ingin melihatkan keberhasilan ke arah hubungan kalian. Sementara dia, teman-teman, kadang-kala cuba untuk tidak memikirkan dan mengarahkan semua energinya ke arah pekerjaan. Teman-teman, sosok ini benar-benar seperti entah orang yang sangat-sangat sibuk, atau teman-teman, dia memang sengaja menyibukkan dirinya kerana dia tahu dia tidak boleh terlalu memikirkan kamu. Nah, ini kan orang yang berbohong dengan hatinya sendiri. Nah, itu kamu sesuaikan. Mengapa dia perlu berbohong dengan hatinya? Jikalau kondisinya mengizinkan dia untuk datang kepada kamu, dia tidak perlu berbohong dengan hatinya. Teman-teman, kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, dan apa yang telah dikejutkan oleh mata batinmu tentang dia? Bagi kalian yang mungkin mempunyai intuisi yang sangat tajam ya, kamu sudah pun tahu sosok ini tidak begitu konsisten dari segi pergerakan, komunikasi dengan kamu ya. Maka apa yang bisa kamu rasakan melalui mata batinmu? Kita lihatkan di sini ya. Wow teman-teman, Ten of Wands. Kamu bisa merasakan seperti ada beban yang sangat berat untuk diteruskan. Teman-teman, kamu merasakan mungkin ya, sosok ini memang ada sesuatu yang menghalangnya untuk datang kepada kamu. Kamu bisa merasakan itu ya. Entah dia ini orang yang banyak tanggungan, orang yang banyak beban. Teman-teman, mungkin kamu tidak begitu jelas akan status sebenarnya dia. Tetapi kamu sempat merasakan seperti ada kesulitan, ada sesuatu yang berat untuk dilanjutkan dari pihaknya dia. Dan kamu sebenarnya tidak mengerti mengapa kamu diposisikan seperti ini. Teman-teman, tetapi kamu bisa merasakan daripada energinya, ada sesuatu yang menghalangnya untuk sangat-sangat konsisten kepada kamu ya. Entah itu merupakan bebannya, tanggungannya. Nah, kartu di tengah juga kartu yang sangat-sangat frustrasi situasinya ya. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang bekerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Wow, teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan kesedihan ya, di mana kamu seolah-olah ditempatkan di sebuah posisi di mana orang ini membuatkan kamu pergi. Saya ulangi, orang ini membuatkan kamu pergi, entah dia yang pergi atau teman-teman, dia seolah-olah membuatkan kamu kecewa banget ya, sehingga kamu terpaksa pergi darinya. Nah, saya menggunakan perkataan terpaksa. Entah apa yang dilakukannya sehingga membuatkan kamu merasakan sulit banget ya untuk melanjutkan koneksi ini. Maka secara otomatis kamu pergi dari hubungan ini. Saya lebih merasakan kamu dibuatkan pergi olehnya. Teman-teman, apa yang dilakukannya mungkin ya terlalu mengarahkan energinya ke arah pekerjaan, memilih untuk tidak terlalu memikirkan kamu, tidak mengabari kamu, tidak mengungkapkan sebarang kata-kata, dan kamu membuatkan kamu menjadi seperti, nah ini kan beban berat ya. Kamu tidak tahu seperti apa energinya ke kamu sebenarnya. Maka teman-teman, kerana kamu merasakan wow, hubungan ini begitu sulit untuk dilanjutkan, maka kamu dipaksakan ya, seperti posisi yang dipaksakan untuk pergi. Teman-teman, kalian pasti mengerti ya apa yang cuba saya jelaskan di sini, walaupun saya agak kesulitan ya untuk menjelaskan kartu ini. Maka kalian sesuaikan apakah sesuatu yang sudah dilakukannya membuatkan kamu pergi,
atau sosok ini sempat menghindar dari kamu. Nah, apabila berbicara mengenai menghindar, mungkin juga dia terpaksa pergi dari kamu. Nah, ini sama ada salah satu atau kedua-duanya. Teman-teman, kartu ini agak lucu ya. Raut wajah dari bulan ini seperti memperlihatkan kesedihan. Kesedihan untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Teman-teman, maka kamu sesuaikan. Menurut saya kedua-duanya sangat sedih, sangat susah hati di saat hubungan berakhir seperti ini ya. Okay, now we can use this card. Teman-teman, kita lihatkan ke arah ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang baru menyadari bahawa hatinya tidak bisa berbohong lagi ya. Okey teman-teman, orang ini orang yang sangat aktif dari segi gaya hidupnya. Mungkin beberapa di antara dia ini orang yang sangat menggemari ya, sukan golf ini atau bermain golf. Teman-teman, orang ini orang yang pandai bermain golf. Mungkin ada momen-momen golf di antara kamu dan dia seorang yang sangat suka memakai topi ya. Mungkin juga berpakaian seperti ini. Teman-teman, ini bukan berbicara mengenai golf sahaja ya, seperti di gambar ini, tetapi orang yang sangat menyukai sukan. Nah, ini teman-teman, sukan itu kan banyak ya. Mungkin sangat suka bermain bola sepak ya, sangat aktif daripada segi gaya hidupnya. Nah, ini orang yang boleh dikatakan kerana gaya hidup yang sangat sihat, mempunyai penampilan awet muda ya, badannya masih lagi fit-fit seperti itu. Okey teman-teman, kemunculan temper, impatient menggambarkan beberapa di antara dia ini orang yang boleh dikatakan, I wouldn't say cepat tersinggung, tetapi dia ini mungkin orang yang cepat marah mungkin teman-teman ya. Orangnya temperamen dan beberapa yang lain mungkin orang yang agak kurang sabaran. Saya merasa dia ini seperti orang yang ingin segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan keinginannya dan ada kala tidak memberikan kamu waktu dan ruang. Nah, ingin segala sesuatu itu dilakukan cepat-cepat. Padahal dari sisinya, dia mungkin sangat lambat ya dari segi pergerakannya ke kamu. Seperti itu ya. Teman-teman ambil kartu yang resonate saja. Okey teman-teman, decision and evaluation menggambarkan, wow teman-teman, di sini ini mungkin menyabitkan atau melibatkan energi yang sudah berlalu ya. Entah ini seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu, hubungan kalian sempat putus, atau teman-teman di sini seperti ada sebuah kesedaran ya. Nah, ini teman-teman, kesedaran yang muncul di saat dia tahu hatinya tidak bisa lagi berbohong kepada kamu ya, atau berbohong pada dirinya sendiri. Teman-teman, kemunculan evaluation menggambarkan seseorang yang mulai mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi di antara kamu dan dia. Kesedaran ini datangnya sepertinya agak mendadak ya, apabila ditempatkan mendampingi api yang membara ini. Teman-teman, kebelakangan ini ya, mungkin sewaktu dia berolahraga, bersukan, apapun yang dilakukannya ya, mungkin dia menyadari ya sesuatu tentang hubungan ini. Nah, ini teman-teman, saya sempat merasakan dari tadi ada sebuah panggilan hati yang menyadarkan dia. Selain daripada itu, ini mungkin beberapa ya, sebahagian besar menarik energi orang yang sudah pergi dari hidup kamu. Itu yang saya rasakan dari tadi. Sosok ini mungkin berzodiak Scorpio, berzodiak Virgo atau Sagittarius. Kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya nanti ya. Okey teman-teman, kemunculan card and limitation. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai batasan-batasan yang tidak bisa dilewatinya. Beberapa yang lain sempat cut off kamu di sini ya. Mungkin teman-teman kerana dia mulai merasakan seperti kamu ini soulmate-nya dia, ikatan yang sangat kuat ya. Tetapi jikalau kondisinya tidak mengizinkan, maka dia terpaksa membuatkan kamu pergi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari kartu Eight of Cups ini, maka ada hubungan yang sudah cut off dan menurut kamu berdealing dengan si dia, ini seperti perasaan kedua-duanya yang cukup membahagiakan, menggairahkan, pada waktu yang sama sangat-sangat menyakitkan. Okey teman-teman, ini juga menarik ciri-ciri seseorang yang saya tidak tahu apakah pekerjaannya melibatkan gunting ini ya. Mungkin pandai memotong rambut, orang yang memotong kain ya. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Okey, dengan kemunculan romantic and loving, teman-teman, dia ini orang yang sangat romantis. Orang yang berjiwa lembut, orangnya penuh dengan kasih sayang dan sangat penyayang. Selalunya memang begitu ya. Orang yang panas baran, temperamen ya, orang yang cepat marah,
Secara psikologi, walaupun mempunyai sikap yang panas baran, ya, cepat marah, selalunya mereka ini orang yang sangat penyayang, mempunyai perasaan ataupun kedalaman perasaan yang orang lain tidak dapat melihat dengan mata kasar, ya. Yang kita lihat, ya, dia kan orang yang cepat marah, ya, ataupun sikit-sikit akan memarahi kamu, tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman, dia memang orang yang sangat penyayang, ya. Okey teman-teman, di sini ada gambar bunga mawar, ya. Nah, saya tidak tahu apakah mungkin sosok ini pernah menghadiahkan kamu sejambang bunga, atau dia tahu kamu ini orang yang sangat menyukai bunga, khususnya bunga mawar ini, ya. Okey teman-teman, kemunculan wisdom and night. Teman-teman, setiap malam sosok ini akan mengingati kamu dan memikirkan kamu. Boleh dikatakan dia ini sosok yang sangat cerdas, orangnya bijaksana dan bisa membedakannya apakah kesilapan yang sudah dilakukannya. Orang yang selalu akan mengevaluasi. Nah, ini akan dilakukan hampir setiap malam. Mungkin waktu malam teman-teman memang tidak ada orang yang akan mengganggunya. Maka teman-teman dia akan merasa tenang untuk mengevaluasi segala sesuatu, ya. Nah, teman-teman, kemunculan burung hantu ini, saya juga sempat merasakan setiap malam dia memikirkan kamu. Mungkin ada keinginan untuk berkomunikasi, mengabari kamu, tetapi itu masih ditahan lagi dalam posisi menunggu. Nah, di sini teman-teman, kalian sesuaikan mengapa dia perlu menahan diri, mengapa dia perlu menunggu. Apakah kerana ini kesibukannya yang sedang bekerja, atau teman-teman dia merasakan ini bukan momen yang tepat untuk bertindak ke arah kamu, ya. Okey teman-teman, under the deck di sini kemunculan attachment, ini sebenarnya kartu the devil, guys. Kemunculan zodiak Capricorn, ya. Teman-teman, kemunculan attachment menggambarkan, nah ini gambaran hati seseorang yang tidak bisa berbohong lagi, walaupun dia mungkin membuatkan kamu pergi atau dia menghindar dari kamu. Nah, the devil itu tetap the devil dan tertera perkataan excess. Teman-teman, orang ini mencintai kamu dengan cara yang sangat luar biasa, ya. Dia ini mungkin seorang yang, saya tidak tahu guys, apakah dia ini orangnya toksik, mencintai kamu secara berlebihan, sangat terobsesi dengan kamu, sama ada kalian masih lagi bersama atau sudah melepaskan. Teman-teman, energi ini energi kemelekatannya, berbicara mengenai the devil, attachment, energi yang masih lagi menempel, energi yang masih lagi melekat. Maka teman-teman, kamu sesuaikan jika menurut kamu saat ini kalian berjauhan, tidak lagi berkomunikasi, energinya masih lagi melekat mencari kamu. Seperti itu, ya. Semakin kamu terpaksa dibuatkan pergi, dia seolah-olah datang mencari kamu. Maka teman-teman, attachment is an attachment, kemelekatan yang agak sulit untuk dilepaskan, ya. Sulit banget untuk melepaskan kamu darinya, sulit banget untuk melepaskan dirinya dari kamu. Maka teman-teman, seseorang ini mulai menyadari bahawa hatinya tak bisa lagi berbohong. Okey teman-teman, kita gunakan kartu ini pula, ya. Apa yang menyebabkan dia dikejutkan oleh mata batinnya? Teman-teman, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua, ya, yang menyebabkan indera keenamnya mulai memberitahunya sesuatu tentang hubungan ini dan tentang kamu, ya. Maka kita lihatkan apa yang menyebabkan dia dikejutkan oleh indera keenamnya, mata batinnya. Okey teman-teman, neglected. Teman-teman, ini seperti kondisi di mana mungkin, ya, kamu selalu merasakan diabaikan olehnya. Kamu merasakan energinya memang tidak konsisten. Ada kalanya berkomunikasi, ada kalanya datang kepada kamu, ada kalanya entah hilang ke mana. Teman-teman, sosok ini juga tahu, ya, I fail to give you what you wanted. What you need. Nah, ini teman-teman seseorang yang mengakui gagal untuk memberikan kamu ataupun gagal untuk memenuhi kebutuhan kamu. Maka teman-teman, dia tahu, ya, dia mungkin pergi meninggalkan kamu begitu sahaja. Nah, saya tidak tahu kalian sesuaikan bagaimana kalian berpisah, bagaimana kalian memutuskan hubungan ini, apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemunculan neglected memang ada yang sedang merasakan diabaikan. Entah kamu yang mulai mengabaikannya atau dia yang mengabaikan kamu. Either way teman-teman, atau kedua-duanya, sehingga ini sangat-sangat menyalakan, ya, atau menyedarkan indera keenamnya. Nah, ini teman-teman,
kalian sesuaikan siapa yang mengabaikan siapa ya dalam koneksi ini. Okey teman-teman, kemunculan detachment. Nah, ini kan teman-teman sebentar tadi ada attachment dan di sini ada detachment. Ini kan memang berbicara mengenai energi kemelekatan. Mungkin kerana beberapa di antara kalian yang menonton hari ini setelah bermeditasi, melakukan yoga ya, setelah beberapa waktu kamu seperti berhasil menyembuhkan kelukaan di hatimu dan mulai memiliki kekuatan. I had to let go this so I could clear my mind. Teman-teman, kamu seperti menemukan kekuatan sejatimu dan mulai melepaskan pergi ya. Di saat kamu menemukan kekuatan diri, nah ini teman-teman, membuatkan indera keenamnya mulai tersedari ya, bahawa dia benar-benar tidak bisa lagi berbohong dengan hatinya. Teman-teman, semakin kamu tidak lagi mencari, tidak lagi mengharapkan cintanya, detachment, kamu yang mulai pergi, mungkin kamu yang mengabaikannya, membuatkan dia mulai merasakan, teman-teman, dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dulu mungkin kalian di sini tidak memiliki kekuatan itu ya, tetapi percayalah ya guys, sekali kita disakiti ya, dan itu terpulang jikalau kita disakiti berkali-kali, kesakitan yang terakhir itu memang akan membangkitkan ya keupayaan, semangat yang luar biasa yang kita sendiri tidak tahu kita memilikinya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, miss opportunity berbicara mengenai sebuah kesempatan yang terlewatkan. Teman-teman, di sini mungkin kalian sempat merencanakan ke arah pertunangan, pernikahan ya, itu kamu sesuaikan, tetapi kesempatan itu terlewatkan. I didn't act when I should have. Teman-teman, di saat diberikan kesempatan untuk mungkinnya bertemu dengan keluargamu, bertunang, bernikah, teman-teman itu tidak dia lakukan. Nah, maka teman-teman, berbicara mengenai sebuah kesempatan yang terlewatkan, banyak ya kesempatan yang akan terlewatkan, kamu sesuaikan dengan hubungan masing-masing ya. Maka di sini teman-teman, ini yang menyedarkan indera keenamnya terhadap kamu di sini. Kerana ada kesempatan yang sudah terlewatkan. Di sini teman-teman, kemunculan forgiveness menggambarkan beberapa di antara mereka ini orang yang sudah bersalah ya terhadap kamu, dan mungkin sehinggalah hari ini belum mencari kesempatan untuk meminta maaf denganmu. Teman-teman, ini tidak kiralah melibatkan kesalahan kamu, tetapi ini kan sesuatu yang sudah berlalu. Jikalau disimpan dalam hati, ini bukan saja akan menyusahkan kondisinya, itu juga akan sangat membebankan kamu. Sebenarnya teman-teman, perasaan benci itu tidak akan memakan orang lain, tetapi itu akan memakan diri kita sendiri. Maka teman-teman, berbicara mengenai sebuah kemaafan, teman-teman, mungkin orang ini contohnya ya gagal meminta maaf dari kamu, sehinggalah hari ini belum sempat meminta maaf dari kamu, tidak bisa melupakan hal-hal yang sudah berlalu. Maka ini ada sesuatu yang menyedarkan indera keenamnya tentang kamu ya. Mungkin dia sedar dia perlu datang untuk meminta maaf darimu. Jikalau dia orang yang cut off kamu di sini, mungkin dia yang memutuskan pergi begitu saja, maka memang wajarlah dia kembali untuk meminta maaf dari kamu ya. Maka ada kesedaran daripada mata batinnya ke arah koneksi ini. Apatah lagi jika memang ada sesuatu yang sudah berlalu tetapi tidak pernah dileraikan, diselesaikan sehinggalah hari ini. Okey teman-teman, unappreciated berbicara mengenai, nah ini teman-teman ya, kasih sayang kita, pengorbanan kita yang tidak dihargai. Teman-teman, mungkin kalian di sini banyak berkorban ya ke arahnya, sanggup melalui beban-beban yang berat, kehabisan uang, kehabisan tenaga hanya untuk membantunya. Tetapi kamu tidak pernah merasakan kamu ini dihargai olehnya. Energi kedua, jika ini bukan berkaitan dengan kamu, mungkin sosok ini sempat merasakan kamu tidak menghargainya. Padahal hatinya tidak bisa berbohong, yang orang yang dia inginkan itu adalah kamu. Nah ini teman-teman, I felt like you didn't care. Dia ada kalanya dia merasakan kamu seolah-olah tidak begitu peduli ke arah dirinya. Atau mungkin ini kebalikan ya. Seperti saya katakan tadi teman-teman, ini kan bacaan umum ya. Maka akan menarik energi banyak orang, bukan bacaan pribadi. Tetapi bisa dijadikan bacaan pribadi jikalau kamu bisa merelatekan energi ini. Seperti itu ya. Maka teman-teman, entah di sini siapa yang mengabaikan siapa dan siapa yang merasakan tidak dihargai. Nah ini menyedarkan hatinya ataupun membangkitkan
mata batinnya ke arah koneksi ini. Teman-teman, apabila dia mungkin sedar selama ini, contoh lain ya, mungkin dia tidak pernah menghargai kamu contohnya, maka teman-teman, mata batinnya menyedarkan dia. Seharusnya dari awal lagi dia menghargai kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, space menggambarkan memang sudah ada momen jedah. Momen yang sudah berpisah di antara kamu dan dia. I need more time to think. Saya merasakan dari tadi mungkin beberapa di antara kalian di sini ya, mulai menutup pintu hati, tidak mahu dilukai lagi, dan saat ini kemunculan space menggambarkan ruang kosong di antara kamu dan dia. Nah, ini kan sangat sinkron dengan kartu under the deck tadi ya, seseorang yang pergi. Maka teman-teman, ini seperti kejadian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Dan detik ini teman-teman memang ada ruang yang memisahkan kalian berdua. Ini seperti masing-masing sedang melakukan kerja masing-masing ya. Dan di momen jedah seperti inilah teman-teman, indera keenamnya menyedarkan dia ya, bahawa teman-teman orang yang paling sesuai dengan dirinya itu adalah kamu. Dia mungkin baru sedar bahawa kamu benar-benar bekerja keras dalam menjayakan koneksi ini. Teman-teman, habits menggambarkan teman-teman mungkin seseorang ini, I don't know if we will ever change. Teman-teman, ini berbicara mengenai habits ya, kebiasaan. Nah, ini kebiasaan ini banyak energinya. Saya tidak begitu senang dengan warnanya ya, yang agak gelap ya. Seolah-olah teman-teman mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk, entah itu dari dirinya, dari kamu, yang membuatkan hubungan ini tidak jadi ya. Maka teman-teman, kamu sesuaikan apakah menurut kamu dia ini mungkin ya, contoh lainnya di saat berdealing dengan kamu turut berdealing dengan yang lainnya, atau jika ini menarik energi kamu. Teman-teman perhatikan apakah kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan yang sangat tidak membantu ke arah koneksi ini. Seperti itu ya. Tetapi energi lain yang saya rasakan dari kartu ini terlihat seperti ada salah satu yang mulai berubah hati, seperti mungkin tidak berminat lagi ya. Dan kerana adanya energi perubahan ini, entah ini kamu atau dia yang mulai menarik diri. Okey teman-teman, itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya ya. Sebentar tadi teman-teman saya sempat menyebut beberapa zodiak ya. Tetapi sebenarnya yang lebih mendominasi di sini, selain daripada zodiak Capricorn, Scorpio, Sagittarius, tiga zodiak ini yang paling mendominasi. Capricorn, Sagittarius, dan juga Scorpio. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya ya. Tetapi teman-teman, if I want to be specific, mungkin beberapa di antara kalian yang menonton hari ini, beberapa ya, bukan semua, mungkin berzodiak Sagittarius dari pihak kalian, dan dari pihaknya dia teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang berzodiak Virgo. Okey teman-teman, kamu sesuaikan ini menarik zodiak siapa ya. Kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Capricorn, Gemini, Libra, Virgo, Pisces, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Cancer, dan juga zodiak Taurus. Ada beberapa zodiak yang kembali berulang ya. Baik teman-teman, di saat dia disedarkan oleh mata batinnya atau indera keenamnya. Teman-teman, kerana situasi-situasi ya, di barisan kedua ini tadi, kita cuba lihatkan. Apa yang sangat dia harapkan dari kamu saat ini? Apa yang dia harapkan dari dalam hatinya ke kamu saat ini? Wow, teman-teman, reconciliation. Ini gambaran seseorang yang sudah pergi dan ingin kembali lagi. Rekonsiliasi, teman-teman, ingin menyatu dengan kamu dan ingin mungkinnya memperbaiki segala sesuatu. Energi penyatuan teman-teman. Ini energi seseorang yang benar-benar ingin rekonsiliasi dan berbaik lagi ya. Seperti memberikan saya gambaran, orang ini mengharapkan kesempatan kedua, ketiga, keempat dari kamu ya. Nah, bagi kalian yang sudah lama terpisah, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, teman-teman, dia benar-benar looking forward ya untuk menyatu dengan kamu sebentar lagi. Sepertinya perasaan daripada dalam hatinya, nah ini tidak bisa dibohongi. Teman-teman, orang yang dia inginkan itu adalah kamu. Maka kembali lagi untuk mencarimu. Nah teman-teman, you deserve love.
Nah, indera keenamnya menyedarkan dia. Nah, ini orang yang ingin kembali nembak kamu ya. Dia tahu kamu pantas untuk mendapatkan cinta. Teman-teman, you are lovable. Setelah pergi meninggalkan kamu, dia baru sadar ya, disedarkan oleh indera keenamnya, orang yang paling pantas untuk dimiliki itu adalah kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu ini ya. Seperti apa suara hatinya yang sebenarnya ke kamu saat ini. Jikalau kalian mungkin ya sudah semakin tidak berkomunikasi atau mungkin sudah lama memutuskan hubungan. Kita lihatkan kedalaman perasaannya kepada kamu setelah disedarkan oleh indera keenamnya. You are the only one who gets me without me saying anything. Teman-teman, memang tidak bisa dinafikan ya. Dalam banyak-banyak orang, kartu ini ingin menekankan pengakuan terdalam hatinya. Teman-teman, dia baru sedar ya. Memang tidak ada orang lain yang lebih mengerti, memahami dirinya ketimbang kamu. Memang tidak ada orang lain. Hanya kamu yang benar-benar faham gayanya seperti apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang tidak menimbulkan kemarahan di hatinya. Hanya kamu yang sangat mengertinya. I wrote you a letter on paper, but I'm too afraid to show it to you. Teman-teman, ini gambaran seperti seseorang yang sebenarnya memang pernah mencoba ya untuk texting, menghubungi kamu, sudah menulis sesuatu, merencanakan sesuatu, tetapi terlalu takut untuk mengirim pesan itu ya, atau menghantar email, menghantar surat itu. Tetapi memang sudah lama mencatatkan sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu. I'm so proud of everything you do. Nah ini teman-teman, seseorang yang sangat bangga dengan apapun yang kamu kerjakan, apapun kamu lakukan. Jikalau ini menangkap energi seseorang yang sudah tidak berkomunikasi denganmu, apatah lagi bertemu dengan kamu, mungkin juga sudah berpisah teman-teman ya. Ini gambaran yang sangat kuat. Seseorang yang masih lagi memantau kamu. Teman-teman, sudah pasti dia memantau kamu ya, dan mengetahui kemajuan hidup kamu. Jikalau tidak, teman-teman, dia tidak mungkin akan merasa bangga dengan segala pencapaian kamu saat ini. Kita lihatkan lagi apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya. I like sleeping next to you. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini, orang yang pernah berbaring ya, baring atau mungkinnya tidur di sebelah kamu ya. Saya menangkap ini sudah pasti tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi jikalau mungkin ada momen-momen rebahan ya, mungkin dia berbaring di sebelah kamu, tidur di sebelah kamu, teman-teman, dia seperti ingin mengembalikannya ingatan itu. I like sleeping next to you. Sengaja mengungkapkan kata-kata ini untuk mengingatkan kamu. Dia masih lagi mengingati momen-momen tidur di samping kamu, di sebelah kamu, dan dia sangat menyukai momen-momen itu. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya. When you touch me, I feel butterflies in my stomach. Teman-teman, ini seperti kartu yang ingin menekankan masih ada rasa. Setiap kali kamu menyentuhnya, dia menyentuh kamu, seperti ada kupu-kupu yang berterbangan dalam perutnya. Membuatkan dia merasa grogi, membuatkan dia merasa gemuruh, seperti itu ya. Okey teman-teman, dari tadi saya ingin menarik kartu ini sebenarnya, terlihat seperti ingin keluar ya. Kita ambil kartu ini. I'm thinking of you in this very moment. I miss you. Wow teman-teman, di saat kalian mendengarkan readingan ini, tidak kira lah ya, di waktu malam, di waktu pagi, pembacaan saya bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. I'm thinking of you in this very moment. I miss you. Wow teman-teman, ini seperti terbaca atau ketarik energinya ya. Sewaktu membacakan readingan ini, seseorang ini memang sedang memikirkan kamu secara intens, dan teman-teman, indera keenamnya menyedarkan dia bukan sekadar merasakan kehilangan, tetapi mulai merindukan kamu ya. Okay, I'm in love with you. Wow teman-teman, ini seseorang yang masih lagi mencintai kamu, atau teman-teman, indera keenamnya menyedarkan dia rupa-rupanya dia jatuh cinta padamu. Tetapi di saat dia jatuh cinta kepada kamu, diletakkan di atas kartu space, menggambarkan ini terjadi setelah kalian berpisah. Setelah kamu mulai menghindar, setelah kamu mulai menjauhkan diri, mungkin kamu sedang mendiamkan dia, mulai mengabaikan dirinya. Teman-teman, dia baru sedar dia jatuh cinta dengan kamu. Nah ini sekali lagi ya, perasaan yang datang sedikit terlambat.
You make me feel like a kid again. Teman-teman, beberapa yang lain merasakan berjiwa muda kembali, bersemangat kembali kerana kamu benar-benar membangkitkan kegairahan di hatinya. Teman-teman, dia ini orang yang terasa sangat terhibur ya. Mungkin energi dari kamu ini benar-benar menyembuhkan inner child-nya dia. Nah, khususnya bagi mereka yang mempunyai inner child yang terluka. Contoh lain seperti mungkin dibesarkan oleh kakeknya, tidak mempunyai orang tua. Maka teman-teman mungkin ada inner child trauma yang terluka, tetapi di saat kemunculan kamu, itu menyembuhkan segala-galanya dan bahkan membuatkan jiwanya bersemangat lagi seperti anak-anak kecil. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang cukup bersemangat dengan adanya kamu ya. Dan perasaan ini masih lagi dirasakan sampailah detik ini. Okey teman-teman, di pembacaan kali ini entah teman-temannya tidak terasa untuk memberikan kalian angka ataupun tanggal-tanggalnya. Mungkin next reading ya, kita cuba lihatkan ke arah huruf namanya. Okey teman-teman, hari ini seperti biasa ya, saya singkirkan bahagian kanan, kita ambil bahagian kiri. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf W, J, N, H, L, X, G, V, Z, T, Q, D, U, R, E, MYOS. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa arti sebenarnya dari mata hati atau mata batin seseorang adalah memahami sesuatu berdasarkan intuisi. Dan ketika kita dikejutkan oleh mata hati kita, itu menunjukkan bahawa melihat dengan hati mengungkapkan kebenaran non-fisik atau realitas spiritual yang lebih dalam. Dan intinya, siapa pun dapat menatap mata orang lain, tetapi kekasih sejati dapat melihat hati satu sama lain melalui mata batin mereka. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.